Pun Anda berada, senang sekali pada malam hari ini, hari Sabat, kita boleh jumpa kembali bersama dengan The Panelists untuk membahas pelajaran Sukla Sabat kita, di mana kita sudah tiba di pelajaran ke-7 di triwulan ketiga ini dengan tema istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Dan pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan para panelis kita untuk menyampaikan pelajaran Sukla Sabat kita sepanjang minggu ini. Yang pertama di hari Minggu nanti akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Kettler Sagala. Boleh disapa Pendeta? Shalom, selamat Sabat, selamat malam bagi kita semua. Semoga berkat Tuhan bertambah dalam hidup kita pada pertemuan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pendeta. Kemudian yang kedua adalah di hari Senin, nanti akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Monang Tambunan. Silakan Monang. Silakan Pendeta untuk menyapa para pemirsa. Shalom, selamat Sabat, dan selamat bertemu kembali. Hubungan dan di hari Selasa nanti akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Arbeni Sagala. Silakan Pendeta untuk menyapa para pemirsa. Shalom, selamat Sabat, selamat malam bagi kita semua. Senang bertemu dengan saudara-saudara dalam mendalami akan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta. Lalu di hari Rabu nanti akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Agus Manurung. Silakan Pendeta untuk menyapa para pemirsa. Ya, saya senang mengucapkan selamat hari Sabat bagi kita semua. Senang kita boleh bertemu kembali dalam belajar firman Tuhan. Dan hari Kamis nanti akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Soleman Lumbangao. Nanti beliau akan bergabung bersama dengan para panelis kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, sebelum kita masuk di pembahasan Sukla Sabat kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pendeta Manurung untuk pimpin dalam doa buka. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh tiba di hari Sabat yang suci dan diberkati Tuhan ini. Pada kesempatan malam Sabat ini pun, kembali kami para Tuhan akan melanjutkan diskusi pedoman sekolah Sabat kami, yang tentu kami memerlukan kuasa Roh Kudus agar buah pikiran kami diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap pelajaran yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pemirsa dimanapun berada. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Arbeni, Pendeta Kettler, Pendeta Monang, bahkan nanti Pendeta Sulaiman dan host kami Pendeta James Hursina. Telah melalui kuasa-Mu, setiap pelayanan kami ini, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami juga mohon urapan Roh Kudus turun bagi para pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kami boleh memberikan dukungan, support, sehingga melalui diskusi Sekolah Sabat ini, kebenaran-kebenaran Tuhan akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa kami yang banyak. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelajaran ke-7 dengan tema adalah istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Masih kembali berbicara tentang bagaimana pengalaman Yusuf. Kita sudah belajar di awal-awal yang lalu bahwa Yusuf mengalami masa sulit dalam hidupnya. Tapi saat ini mereka sudah tiba di Mesir dan berkumpul dengan keluarganya. Ayat inti kita yang terdapat dalam Kejadian 45 ayat yang kelima mengatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mempelajari bagaimana pengampunan dilakukan oleh Yusuf, di mana dia memulihkan hubungan dengan saudara-saudaranya yang menyakiti dia.
Dan saat ini kita akan belajar bagaimana Yusuf mengampuni dan memulihkan sekaligus menyembuhkan hubungannya dengan saudara-saudaranya. Untuk itu kita akan masuk di hari Minggu menghadapi masa lalu yang akan dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Kettler Sagala. Silakan Pendeta. Selamat malam bagi kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari ini, hari Minggu, menghadapi masa lalu. Sekarang kita masuk kepada pelajaran tentang Yusuf. Mengingat masa lalu ketika dia dibuang oleh abang-abangnya di dalam sumur yang tua. Pergerakan akhirnya tiba. Setelah Yusuf dipenjarakan oleh karena Fir'aun memasukkannya dalam penjara. Dia menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti bahwa oleh karena kasih karunia Allah, dia juga menafsirkan mimpi dari Raja Firaun yang memberitahukan bahwa akan adanya terjadinya satu peristiwa kelaparan oleh karena musim kemarau selama 7 tahun. Sekarang bergerak ke arah yang benar bagi Yusuf. Sesuai dengan tafsiran mimpinya sejak dia bermimpi ketika berada di rumah ayahnya, bahwa akan adanya terjadinya suatu peristiwa. Dan dia karena musim kemarau selama sekarang, setelah menafsirkan mimpi Raja Firaun, arah yang benar, dia pun diangkat menjadi Perdana Menteri. Tafsiran mimpinya sejak dia bermimpi. Dia tidak hanya sekedar keluar dari penjara, tetapi dia menjadi Perdana Menteri. Lihat ini luar biasa ya, perjalanan Firaun. Yusuf dipercayakan oleh kerajaan Mesir atau Firaun sebagai Perdana Menteri. Khususnya dia membidangi bagian logistik atau perbekalan, perbendaharaan untuk bahan makanan bagi bangsa itu. Ketika terjadi musim kemarau, saudara-saudaranya datang atau abang-abangnya. Ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf sudah memiliki kuasa. Dia bisa saja membalas dendam. Namun apa yang terjadi? Ketimbang atau daripada dia harus membalas dendam kepada saudara-saudaranya, dia memilih peduli. Peduli kepada saudara-saudaranya yang sedang merasakan kelaparan. Dan ketika saudara-saudaranya datang di Mesir, dia mengenali saudara-saudaranya, melihat wajah mereka satu persatu, dan Yusuf mengingat apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya kepada dia. Saudara tahu, saudara-saudaranya merasa gelisah. Apa kegelisahannya? Mereka merasa takut. Yusuf berkata, apa kedatanganmu? Mengapa kamu datang di sini? Yusuf memperkirakan saudara-saudara dan mengatakan bahwa mereka adalah pengintai. Tetapi pada saat ini saudara-saudaranya menjelaskan cerita bahwa orang tuanya menyuruh mereka untuk datang membeli perbekalan. Tapi daripada untuk membalas kepada saudara-saudaranya, Yusuf bertanya, bagaimana keadaan ayah mereka?
Dan bagaimana adiknya yang paling bungsu, yaitu Benjamin. Jadi saudara-saudara, Yusuf ini seperti mengawasi saudara-saudaranya. Mengawasi. Namun menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh. Yusuf sekarang mempraktekkan prinsip Alkitabiah. Bagaimana kita membina hubungan yang baik. Bagaimana Yusuf membina hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya. Dia meminta saudara-saudaranya untuk mengambil adiknya, membawa adiknya kepadanya. Lihat prinsip Alkitabiah. Di saat kita menghadapi satu peristiwa dalam kehidupan, Yusuf merupakan analogi yang bisa kita pelajari, yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Daripada harus membalas dendam, dia memberikan perhatian. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 42, Yusuf memberangkatkan mereka pergi. Bakul mereka diisi bahan makanan dan uang yang diberikan saudara-saudaranya untuk membeli bahan makanan itu. Yusuf kembalikan. Masukkan di dalam bakul-bakul tempat bahan makanan yang mereka beli. Ketika mereka buka, mereka kaget. Kok ada uang di sini? Kok ada uang? Dia mengembalikan. Saudara, bagaimana prinsip ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi Yusuf untuk mengurusi masalah perbendaharaan dan juga masalah gudang. Dia memperlakukan saudara-saudaranya seperti prinsip Alkitab. Yesus mengambil sikap pelecehan yang dilakukan oleh setiap orang sama seperti dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf. Dia dilecehkan, dia dibuang, dia dijual. Prinsip Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 25 ayat 41 sampai 46. Yesus berkata mengambil alih pelecehan itu pada dirinya. Ketika murid-murid berkata kepada Yesus mengatakan, "Guru, bila mana kami melayani engkau? Kapan saatnya kami akan melayani engkau?" Yesus mengatakan, "Apa yang kamu perbuat kepada orang yang miskin ini, kamu sedang berbuat kepadaku. Ketika kamu memberikan pakaian kepada mereka yang tidak punya pakaian. Ketika engkau melihat orang yang dipenjara dan melepaskan mereka dari penjara." Apa prinsip yang ditanamkan di sini? Yusuf sebagai umat Allah yang disertai oleh Allah memperlakukan saudara-saudaranya. Dia tidak membalas, dia memberikan perhatian, dan dia sungguh-sungguh ketika saudara-saudaranya dalam keadaan lapar, memberikan mereka makan. Inilah prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia mengenang masa lalunya, betapa dia dilecehkan oleh saudara-saudaranya, betapa dia diperlakukan sangat tidak berharga. Dia dibuang, dia dijual, dan dia dijual kembali. Namun Yusuf tidak membalaskan itu kepada saudaranya. Inilah pelajaran yang dapat kita pelajari pada hari Minggu untuk membuka wawasan berpikir kita. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen belajar melalui analogi yang kita pelajari melalui kehidupan Yusuf sebagai seorang perdana menteri setelah dia dilepaskan dari penjara. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali kepada co-host. Baik, terima kasih Pendeta Kettler Segala yang sudah membahas pelajaran Soka Sahabat kita di hari Minggu berkaitan dengan
menghadapi masa lalu dari Yusuf. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, Bapak Ibu boleh menulis di ruang komentar. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu boleh menulis pertanyaan-pertanyaan di ruang komentar, dan nanti para panelis yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk di hari Senin. Bagaimana Yusuf menata panggung dalam hidupnya. Untuk itu, silakan Pendeta Monang Tambunan untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin, menata panggung. Terima kasih Pendeta Hursina dan juga para panelis yang telah hadir pada malam hari ini, dan Pendeta Keller Segala yang sudah memberikan pendahuluan di pelajaran hari Minggu. Nah, judul pelajaran hari Senin adalah menata panggung. Nah, kalau saya diizinkan untuk merubah judulnya, saya ingin memberikan judul namanya Investigative Judgment. Nah, dalam pelajaran hari Senin, kita melihat bahwa Yusuf telah menjadi seorang pembesar di Mesir. Dan kelaparan telah berlangsung. Dan ini adalah tahun yang kedua. Kemudian kelaparan itu tidak hanya berlangsung di tanah Mesir, tapi juga di tanah Kanaan. Maka keluarga Yakub yang tinggal di Kanaan pun datang ke Mesir bila mana mereka mengetahui bahwa persediaan pangan dan makanan ada banyak di negeri itu. Untuk menyambung kehidupan mereka, maka ke-10 anak-anak Yakub diutus pergi untuk membeli makanan ke Mesir. Tetapi anak yang paling bungsu, Benyamin, tinggal bersama dengan Yakub. Pada waktu mereka telah menjalani perjalanan yang panjang dari Kanaan ke Mesir, mereka pun tiba di hadapan Yusuf pada waktu itu. Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya itu. Tetapi saudara-saudaranya itu tidak sama sekali mengenal dan mengetahui bahwa yang berdiri di depan mereka adalah saudara mereka yang bungsu. Lalu kemudian pada waktu mereka bertemu, Yusuf ingin mengadakan satu investigasi tentang ke-10 saudaranya ini. Pelajaran sekolah saya mengatakan Yusuf ingin mengetahui apakah ke-10 saudaranya ini masih tetap orang yang sama. Apakah mereka masih orang yang sama 20 tahun yang lalu? Ya, mereka telah menjual Yusuf. Maka memperlakukan Yusuf tidak adil. Dan juga mereka memperlakukan Yusuf sebagai seorang yang bukan dari saudara mereka. Pada waktu mereka datang, Yusuf mengadakan investigasi. Mereka diinterogasi, siapa mereka? Bahkan Yusuf menuduh mereka bahwa mereka adalah mata-mata, bukan seorang atau orang yang sedang membeli makanan. Dan perlu kita ketahui bahwa kelaparan waktu itu terjadi di tanah Mesir dan tanah Kanaan. Jadi yang datang ke Mesir itu ada banyak dari berbagai bangsa, bukan hanya dari keluarga Yakub saja. Jadi Yusuf menuduh mereka sebagai mata-mata yang ingin mencari informasi dan untuk bagaimana caranya menaklukkan Mesir. Tetapi tuduhan itu dipatahkan oleh ke-10 saudara-saudaranya itu. Mereka mengatakan, bukan, kami adalah dari anak-anak dari seorang ayah. Kami ada 12 orang. Yang lalu kemudian mereka berpikir, Yusuf berpikir 12 orang, kali hanya 10. Ya. Lalu mereka menjawab, yang satu tinggal sama bapaknya, tapi yang satu lagi, ia tidak ada lagi. Saudaraku, sekarang mereka mulai terbuka siapa diri mereka. Lalu kemudian Yusuf pun memperlakukan mereka seperti orang asing, orang yang senang mengadakan teror ke negeri itu. Mereka diinterogasi dengan tidak baik, mereka diperlakukan dengan tidak baik. Lalu kemudian oleh karena rasa belas kasihan, Yusuf pun memberikan kepada mereka makanan. Tetapi ada satu syarat, ya, mereka harus, kalau betul-betul pengakuan mereka bahwa mereka masih memiliki seorang adik, ya, maka orang tersebut harus dibawa ke Mesir. Lalu kemudian disuruhlah seorang pergi pulang ke tanah Kanaan untuk menjemput saudara bungsu mereka yang 9 tinggal di sana. Tetapi kemudian akhirnya Yusuf melepaskan mereka
dan membawa makanan untuk keluarganya, tetapi Simeon tinggal di penjara. Saudaraku, kenapa Simeon yang tinggal di penjara? Ini pertanyaan menarik. Patriarch and Prophet mengatakan, Ellen G. White dalam Para Nabi dan Bapa mengatakan, bahwa Simeonlah sebenarnya yang mempunyai rencana yang jahat untuk membunuh Yusuf. Lalu kemudian Yusuf ingin mengetahui apakah Simeon adalah orang yang sama. Bahkan kita mengetahui ada dua anak Yakub yang paling jahat, yang berani membunuh semua orang Shechem pada waktu mereka disunat, yaitu Simeon dan Lewi. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kemudian kedatangan pertama ke Mesir telah membawa satu pelajaran yang luar biasa kepada anak-anak Yakub. Lalu kemudian makanan habis, mereka harus kembali lagi. Lalu kali ini Benyamin datang bersama dengan mereka. Pada waktu Yusuf melihat Benyamin, hatinya piluh dan hatinya sangat rindu, tetapi dia harus menahan. Tetapi Yusuf mempunyai satu cara bagaimana ia ingin melepaskan rasa rindunya kepada adiknya ini. Lalu kemudian juga ingin mengetahui bagaimana perilaku abang-abangnya terhadap Benyamin. Apakah Benyamin mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang diperlakukan oleh abang-abangnya kepada Yusuf? Karena sekarang Yusuf telah menjadi anak kesayangan, menggantikan Yusuf. Apakah hal yang sama? Tetapi pada waktu Benyamin disuruh tinggal, maka mereka pun resah dan gelisah. Mereka kebingungan bagaimana caranya, oleh karena mereka telah berjanji kepada bapaknya bahwa Benyamin akan dibawa pulang. Bahkan Judah pada waktu itu juga telah berjanji bahwa ialah taruhan nyawa untuk Benyamin. Lalu dalam percakapan itu mereka mengatakan bahwa ini adalah kesalahan kita puluhan tahun yang lalu terhadap apa yang mereka perlakukan kepada adik bungsu mereka, Yusuf, pada waktu itu. Pada waktu itu mereka sangat membenci Yusuf, bahkan karena kebencian yang mereka miliki, mereka sanggup untuk mau membunuh Yusuf. Tetapi hal itu gagal, lalu kemudian mereka pun menjual mereka. Di dalam Alkitab kita melihat, bahkan Benyamin mengatakan, Ruben mengatakan, bagaimana Yusuf pada waktu itu meminta sangat, menangis sangat keras, memohon maaf kepada mereka supaya Yusuf diperlakukan dengan baik, jangan dijual. Dia minta maaf kepada abang-abangnya supaya karena apa yang telah dia perlakukan kepada mereka, dan memohon dengan sangat supaya ia boleh tinggal bersama dengan mereka, tidak dijual pada saudara-saudara Ismail. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Saudaraku, mereka tidak punya perasaan kepada adiknya. Yusuf menangis meraung-raung, tapi mereka tidak peduli. Sebenarnya Yusuf waktu itu sangat kecewa kepada abang-abangnya. Dan dia sangat marah besar karena dia mengetahui masa depannya akan hancur negeri Mesir, karena tidak mengetahui apa-apa tentang Mesir. Dia akan menjadi budak. Dia merasakan bagaimana dirinya menjadi seorang budak. Saudaraku, kemudian pada waktu Benyamin disuruh tinggal, maka muncullah Judah. Judah adalah seorang inisiator, ya, yang sangat benci kepada Yusuf. Ialah yang berani mengatakan kita jual saja dia, kita bunuh saja dia, saudaraku. Tapi justru Judah sekarang yang maju ke depan mengatakan, aku adalah yang bertanggung jawab pada adikku ini. Biarlah adikku pulang dan akulah yang tinggal menggantikan dia. Saudaraku, itulah Judah. Melihat peristiwa apa yang terjadi, mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka perbincangkan ternyata diketahui oleh Yusuf. Oleh karena selama perbincangan tersebut, pertemuan tersebut, Yusuf menggunakan translator, ya, karena ia berbahasa Mesir. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Yusuf mengerti semua apa yang mereka bicarakan dalam bahasa Ibrani tersebut. Kemudian singkat cerita, akhirnya Yusuf pun membuat strategi bagaimana caranya supaya Benyamin bisa tinggal dengan piala yang ada di gadahnya. Saudaraku, kasih oleh Tuhan, Yusuf menyadari bahwa abang-abangnya telah berubah. Pada waktu mereka mengadakan jamuan makan, Benyamin dikasih 5 kali lebih banyak. Tetapi tidak seorang pun
yang komplain. Tidak seorang pun yang bersungut-sungut terhadap perlakuan Yusuf terhadap Benyamin. Bahkan Alkitab mengatakan mereka bersuka cita dan bergembira. Saudaraku, Yusuf menyadari setelah melakukan investigasi ya tentang saudara-saudaranya itu, ia pun sebenarnya rindu untuk mengadakan rekonsiliasi kepada mereka. Jauh-jauh hari Yusuf telah memaafkan mereka, mengampuni mereka. Itulah sebabnya Yusuf bisa menerima mereka dengan baik. Sebenarnya Yusuf bisa memperlakukan mereka dengan jahat, langsung membalas perbuatan-perbuatan mereka yang dulu yang dia terima yang tidak baik itu dengan segera, dengan memperlakukan mereka dan memasukkan mereka ke penjara, tetapi ia tidak melakukan hal itu. Lalu kemudian dia mengaku, akulah Yusuf saudaramu. Lalu dia mengatakan, janganlah engkau gelisah dan resah, jangan engkau menyesal dan merasa bersalah. Karena ini semuanya adalah rencana Tuhan untuk menyambung kehidupan keluargamu. Coba kita bayangkan Yusuf katakan. Coba bayangkan kalau kamu tidak memperlakukan saya seperti itu dan tidak menjual saya ke Mesir. Mana mungkin saya bisa ada di Mesir dan bisa menyambung kehidupan saudara-saudara yang ada di kanan. Jadi janganlah engkau menyesal. Saudaraku, kadang-kadang hidup ini demikian. Seringkali kita tidak mengetahui rencana-rencana yang terjadi dalam kehidupan kita, kesusahan-kesusahan yang kita alami hari demi hari, air mata yang menetes, dan tidur yang tidak bisa nyenyak, dan kemudian resah dan gelisah yang keluh kesah setiap hari. Tetapi pada waktu Allah mengungkapkan semuanya itu di depan kita, dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kacamata kita sendiri, kenapa kita harus melewati hari-hari yang sulit, melewati air mata, melewati hari kita dengan tetesan air mata, lalu kita menyadari semuanya itu adalah jalan-jalan Tuhan. Dan Yusuf menyadari hal itu. Itu semuanya bukan karena kelakuan Allah mamanya, tapi rencana Allah yang besar, yang dia tidak ketahui pada waktu itu. Akhirnya dia menyadari pada waktu ia menjadi Perdana Menteri. Inilah pelajaran kita pada saat ini, pada malam hari ini yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan yang sudah membahas pelajaran sahabat kita di hari Senin. Kita akan masuk pelajaran di hari Selasa yang akan dibahas oleh Pendeta Arbeni Sagala. Namun sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu para pemirsa yang dengan setia menyaksikan dan mengikuti pelajaran sekolah sahabat kita dari waktu ke waktu. Saya ingin mengucapkan selamat sahabat kepada Bapak Albert Daniel Solang, Bapak Larry Kasenda, Bapak Dapot Sagala, Bapak Martin Sampe, Ibu Yulfida Huta Barat. Selamat sahabat Ibu. Kemudian Bapak Wilbert Situmeang, Bapak Sihol Sinaga, Bapak Jeremia Barka, kemudian Ibu Rosemary Simanjuntak, Ibu Naomi Heumase, Ibu Maria, Pendeta Donli Sinaga, Ibu Pendeta Jenny Manawan, Bapak Johnson Malau, kemudian Bapak Situmorang Paruderude, Ibu Megawati Limbong, Bapak Max Posuma, Ibu Rachel Gonsur, dan Bapak Boy Hermawan. Terima kasih Bapak Ibu sudah setia menyaksikan panelis pelajaran sekolah sahabat kita dari waktu-waktu khususnya pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan masuk di pelajaran hari Selasa, yaitu tentang mengampuni dan melupakan. Bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan melupakan kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan terhadap dirinya. Untuk itu, Pendeta Sagala akan mengupas tuntas pelajaran kita pada hari Selasa. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Ursina. Terima kasih kepada panelis yang sudah memaparkan pelajaran. Yang pertama adalah menghadapi masa lalu. Ya, saudara tahu bahwa menghadapi masa lalu itu, ya, ketika kita teringat, biasanya apakah reaksi kita dalam kehidupan kita? Masa lalu apa yang ada dalam pikiran kita dengan orang lain? Apakah dengan saudara, keluarga? Lalu yang berikutnya tadi, bagaimana Yusuf menatap panggung, mencoba mengatur strategi melihat karakter daripada abang-abangnya itu. Bahkan dia mencoba menyandra yang bernama Benyamin itu
Apakah masih ada rasa kecemburuan? Apakah masih ada rasa kebencian bagi mereka? Saudara bayangkan kalau kita pelajari beberapa pelajaran yang lalu, dikatakan ketika saudagar itu membawa dia melewati tanah orang tuanya, di mana dia dibesarkan, dia mengingat wajah abangnya itu sangat sangar, kejam, bunuh dia, angkat dia, jatuhkan dia ke lubang. Lalu diambil bajunya, disobek, dibuka bajunya, lalu dikasih darah, bawalah ke orang tuanya. Itulah yang terlintas di pikiran Yusuf ketika dia dibawa oleh saudagar tersebut. Saudagar juga memperlakukan dia tidak baik. Potifar memperlakukan dia tidak baik. Saudaraku yang kekasih, secara psikologis saudaraku, bagaimana kira-kira Yusuf ini dia bisa mampu mengampuni dan melupakan? Lihat, ini ada dua kata yang penting malam hari ini menjadi pelajaran bagi kita. Mengampuni dan melupakan. Ada orang mengatakan, saya bisa memaafkan dia, tapi saya tidak bisa melupakan. Ada istilah seperti itu ya. Ada istilah seperti itu. Ya, I can forgive but I cannot forget. Luar biasa. Tapi di sini kita diajak sebagai umat Tuhan dari teladan kehidupan Yusuf mengampuni dan melupakan. Ada dua jenis kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama ialah kesalahan moral dan yang kedua adalah kesalahan psikologis. Saudara yang kekasih, kesalahan moral adalah kesalahan yang kita alami karena kita berdosa terhadap Allah dan menyakiti orang lain. Saudaraku, ini mempengaruhi moral kita, mempengaruhi psikologis kita. Apalagi orang tersinggung dan sakit hati yang dalam. Makanya ada pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, kalau kesalahannya dalam, mungkin kita akan berkali-kali mengampuni dia. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kata pengampunan ini dibahas oleh Yesus pada zamannya. Mari kita lihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang pengampunan, Matius 18:21 dan seterusnya. Apa dikatakan? Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Lalu apa kata Yesus, saudaraku? Bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Alkitab katakan, saudaraku. Apa artinya di sini? Yesus mengajak kita sebagai umat Tuhan untuk mengajak kita dalam satu prinsip pengampunan, bukan perasaan. Dikatakan dalam pelajaran sahabat mengampuni dan melupakan, dikatakan pengampunan berarti kesediaan untuk meninggalkan hak seseorang untuk kebencian, penghukuman, dan balas dendam terhadap pelaku yang bertindak tidak adil. Mengampuni dan melupakan berarti menghilangkan rasa dendam. Keinginan untuk membalas, melupakan semua pengalaman pahit yang terjadi. Itulah yang disebut dengan masa lalu. Pengampunan yang sejati dikatakan mencakup memaafkan orang lain bahkan jika mereka tidak pantas mendapatkannya. Dan kasih pengampunan Tuhan tidak bersyarat dan ketika kita tidak layak mendapatkannya. Tuhan sendiri mengampuni kita tanpa syarat. Tapi ada orang mengatakan, datang dulu dia di hadapan saya. Dia menyembah dulu di kaki saya. Oh, ini syarat manusia. Ini syarat keinginan setan yang tidak ada pengampunan dalam diri orang itu. Pengampunan adalah tindakan yang disengaja oleh korban. Itu adalah pilihan, bukan terjadi otomatis atau terjadi begitu saja dalam diri orang itu. Tidak. Jadi harus ada dalam diri kita. Sudahlah, saya akan mengampuni dia. Bayangkan kalau kita sudah pelajari pelajaran-pelajaran sahabat kita, ketika ada orang berdosa, lalu dia meninggal, kita belum sempat minta maaf, belum sempat rangkumal cipika-cipiki. Apa yang terjadi, saudaraku? Apakah masih ada waktu bagi kita? Tidak ada. Tapi bisa kita ampuni dari diri kita. Pengampunan bukan berarti membiarkan si pelaku meneruskan pola yang kejam, tetapi membalikan kebencian kita, keinginan kita, dan membalas dendam kepada Allah. Ini dia, kita datang kepada Allah. Itu makanya
Dalam buku Perjanjian Lama disebut dalam Ensiklopedia Alkitab Masa Kini halaman 45 tahun 1999. Dalam kitab Perjanjian dalam kitab suci Perjanjian Baru terdapat dua kata kerja, yaitu karizomai, artinya melakukan secara anugerah. Dan yang kedua adalah kata benda apesis, artinya melepaskan. Dengan demikian, pengampunan berarti pembebasan atau pelepasan dari kesalahan orang berdosa. Mengampuni berarti melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan itu. Saudaraku, kita mengampuni karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita. Amin, saudaraku. Itu dia. Dia menanggung dosa manusia di kayu salib. Karena manusia adalah orang berdosa. Manusia dapat menuntut pengampunan dari Bapa bukan karena manusia layak menerimanya, melainkan karena kasih karunia-Nya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita mengampuni orang bukan karena orang itu pantas diampuni, melainkan karena itu adalah apa yang telah kita terima dari Bapa yang kita butuhkan sendiri. Yusuf ingin bergerak maju. Tidak mau tinggal dalam kondisi yang sama, benci, dendam, rasa sakit hati. Dia tidak mau. Dia mau tinggalkan itu. Dia tahu ada rencana Allah bagi dirinya. Itu makanya, seandainya dia, tadi sudah dipaparkan oleh Pendeta Monang, seandainya dia tidak mengampuni, mungkin tidak terjadi lain cerita, tidak happy ending. Tetapi di sini dikatakan, Yusuf mau bergerak maju. Di sinilah yang disebut dengan istirahat dalam Yesus. Itu membuahkan hasil, yaitu kasih dan penerimaan sebagaimana Yusuf sudah dikasihi dan diterima oleh Bapa di surga. Merupakan satu sukacita besar ketika manusia diampuni dosanya oleh Bapa dan merupakan kebahagiaan tersendiri ketika manusia mau mengampuni saudaranya. Itu makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang diampuni dosanya. Ya, ini salah satu hal yang perlu kita hidupkan. Saudaraku, sebagai umat Tuhan, memang ada kalanya dikatakan kita pintar berteori, tetapi saudaraku harus pintar berteori, tapi juga pintar mempraktikkan. Meminta kuasa Roh Kudus supaya ini boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Albeni Sagala yang sudah membahas pelajaran Sukasabat kita di hari Selasa berkaitan dengan mengampuni dan melupakan. Bagaimana Yusuf mengampuni dan melupakan kesalahan dari saudara-saudaranya sendiri sehingga dia dapat memulihkan hubungan mereka kembali. Kita tiba di pelajaran hari Rabu, yaitu menjadikannya praktis. Apa yang dimaksud dengan menjadikannya praktis? Hamba Tuhan, Pendeta Agus Manurung, yang akan membahas pelajaran Sukasabat kita di hari Rabu berkaitan dengan menjadikannya praktis. Silakan, Pendeta. Shalom, terima kasih hamba Tuhan Pendeta James yang telah memberi kesempatan. Demikian juga para panelis yang sudah mendahului, tentu sangat menarik bagaimana mereka sudah membahas dengan lengkap. Kali ini kita mencoba melihat bagaimana praktisnya pengampunan itu bisa terjadi. Saya bisa mengampuni orang lain, apa sebenarnya yang harus saya lakukan? Saudara-saudara, acap kali katanya seseorang itu biasanya cenderung menutupi, hatinya terluka, walaupun dia sebenarnya sedang sangat disakiti. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yusuf menjadi contoh bagi kita. Yusuf, ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir itu, Yusuf mengenali mereka, dan bahkan Yusuf bertatap muka langsung dan menarik. Yusuf menangis. Tidak bisa dibayangkan ekspresinya apa sebenarnya dalam hatinya. Dia menangis melihat saudara-saudaranya ini. Menangis bukan karena melihat wajahnya, menangis karena apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya bagi dia. Dijual. Mengingat dosa-dosa
mengingat aniaya dari saudara-saudaranya itu, dia menangis. Dia tunjukkan ekspresi hatinya, betapa beratnya dia mengampuni itu. Dia menangis. Tetapi kita diberikan satu model yang baru, saya pikir ini pemahaman yang baik. Dengan mencurahkan kita punya ekspresi tadi sama seperti Yusuf. Ketika Yusuf melihat saudaranya, dia menangis, dia melihat itu dan kembali menghidupkan perasaan-perasaan masa lalunya. Tetapi itulah awal dari rasa pengampunan itu muncul di hatinya. Jadi untuk mengampuni, terkadang kita harus mengakui bahwa kita terluka. Walaupun tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Tetapi Yusuf telah menunjukkan dia sangat terluka dan dia menangis. Tapi dia juga mengampuni. Ini menjadi satu model bagi kita, dan sebenarnya kalau kita melihat ke zaman Yesus, Yesus juga melakukan jadi contoh teladan bagi kita. Ketika Yesus disalib, yang seharusnya dia bisa marah kepada seteru-seterunya yang menganiaya dia dan bahkan menyalibkan dia, tapi Yesus malah berfirman, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lihat, inisiatif pengampunan itu datang dari Tuhan sendiri. Datang dari Tuhan sendiri. Itu sebabnya ketika Yusuf mengekspresikan bagaimana hatinya terluka karena dosa-dosa saudara-saudaranya, dia dapat mengingat bagaimana Tuhan mengampuninya. Itu sebabnya pengampunan dari Tuhan itu pun dia teruskan bagi saudara-saudaranya. Berbicara pengampunan lebih lanjut, Perjanjian Baru memberikan arahan-arahan yang penting bagi kita. Dalam Lukas 6 ayat 28, berdoalah bagi yang mencaci kamu. Kemudian dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Pengampunan sama seperti halnya cinta adalah pilihan. Ini bukan berbicara tentang perasaan. Ini pilihan. Kita harus membuat pilihan untuk mengampuni orang lain. Tentu, sekali lagi, untuk mengambil keputusan mengampuni orang lain, terkadang secara perasaan kita tidak mampu. Apa yang dikatakan tadi oleh Pendeta Arbeni, saya bisa mengampuni tapi tidak bisa melupakan. Saya pikir itu statement-statement aja, tapi kalau kebenaran Alkitab tidak berbicara seperti itu. Kalau mengampuni harus melupakan. Jadi kalau dosanya 10 ya jadi harus 0 begitu. Enggak boleh ada diingat 1, enggak boleh. Harus jadi 0. Dan inilah yang dikata, ini pilihan kita. Ketika Yusuf terluka, dia menangis, dia ingat masa lalu beratnya, bagaimana dia diberlakukan, saudara-saudara. Saudara, saya mau katakan, kalau kita menghadapi tantangan aniaya dari orang lain, bisa saja kita kuat. Saya mau katakan pengalaman dalam membangun dan melayani gereja. Kalau kita mendirikan satu bangunan gereja lalu mendapat tantangan dari orang luar, biasanya kita satu gereja duduk bersama, bertekun dan berdoa saling menguatkan. Tapi coba bayangkan saudara, kalau aniaya, cacian, makian, perilaku yang tidak baik itu datang dari teman segereja. Wah, bahaya saudara. Sangat bahaya. Itu sebabnya banyak orang meninggalkan gereja karena ada perlakuan di dalam gereja yang tidak baik. Dan bayangkan ini Yusuf, saudara-saudaranya, abangnya, yang mungkin ketika masih kecil teman bermainnya.
berbuat kejahatan bagi dia, menangis. Boleh kita sampaikan ekspresi kita, tapi jangan dendam. Boleh kita katakan aduh, boleh kita katakan mengapa, boleh. Tapi jangan marah secara emosional lalu membuat kejahatan. Jadi marah bisa saja jadi membuat kejahatan. Tapi tidak, ini ekspresikan aja diri Anda, praktiskan aja. Sama seperti Yusuf, menangis dia. Dia ekspresikan, dia praktiskan bahwa semuanya itu beban yang dia rasakan, dia nangis di hadapan Tuhan. Dan dia melihat bahwa Tuhan mengampuninya, maka dia pun meneruskan pengampunan itu bagi saudara-saudara. Sekali lagi, bagi kita para umat Tuhan, bisa saja kita terluka, kapan saja, dimanapun, bisa terluka, dan bahkan terluka bukan dari orang lain, dari sahabat kita. Mungkin kita terluka dari teman segereja kita, mungkin kita terluka dari sesama. Tetapi sama seperti Yesus yang mati di kayu salib, dia katakan, Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menjadi model bagi kita. Berdoalah bagi seterumu, kasihilah musuhmu, dan biarlah kita saling mengampuni. Saya kembalikan kepada host kita. Baik, terima kasih Pendeta Manurung yang sudah membahas pelajaran kita di hari Rabu, yaitu tentang menjadikannya lebih praktis. Pengampunan itu praktis kalau kita meniru cara Allah yang mengampuni kita. Baik, kita akan masuk di pembahasan hari Kamis yang seharusnya dibahas oleh hamba Tuhan Pendeta Soleman Lumbangau, tapi beliau belum masuk di ruangan Zoom ini. Nanti akan saya bahas untuk pelajaran hari Kamis. Nah, Bapak Ibu, jika Anda mempunyai pertanyaan berkaitan dengan pelajaran kita pada pekan ini, Anda boleh tulis di ruang komentar. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu boleh tulis pertanyaan Anda di ruang komentar, dan nanti para panelis pelajaran Sekolah Sahabat kita akan menjawab dan menerangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada pekan ini. Baik, kita masuk di hari Kamis. Judulnya adalah menemukan istirahat setelah pengampunan. Ya, menemukan istirahat setelah pengampunan. Inilah anti klimaks bagaimana keluarga Yusuf dapat berkumpul kembali setelah mereka terpisah sekian puluh tahun. Ya, Yusuf tidak bisa bertemu dengan ayahnya, demikian juga dengan saudara-saudaranya terpisah dari Yusuf. Tapi Allah telah menuntun mereka sehingga mereka dapat berkumpul kembali di negeri Mesir. Dan ketika mereka telah berkumpul, Alkitab mencatat, tentunya mereka saling mengakui kesalahan mereka masing-masing. Mereka saling memaafkan dan mengampuni sehingga luka itu dapat dipulihkan dan disembuhkan. Mereka melepaskan rasa sakit yang selama ini terdapat di dalam hati mereka, khususnya kepada Yusuf. Tapi Yusuf dengan rela hati, dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia melepaskan, nah ini tadi, ya, dalam bahasa Yunani dikatakan apesis atau apolio, ya, apesis atau apolio yang artinya adalah melepaskan. Jadi pengampunan itu dalam konsep adalah melepaskan kesalahan, melepaskan sakit hati, melepaskan dendam, melepaskan beban dalam hidupnya. Dan pengampunan itu ada persamaan dalam pengertiannya dengan pendamaian. Ya, jadi ketika seseorang mengampuni, maka ada proses pendamaian di sana. Ya, dan ini dalam Perjanjian Lama ada kaitannya dengan kurban-kurban. Ya, yang dilakukan oleh para imam-imam
terlebih yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi konsep pengampunan itu ada kaitannya dengan pendamaian. Jadi ketika kita mengampuni, maka kita juga melaksanakan pendamaian, berdamai dengan orang itu. Nah, ketika kita berdamai, ya, ketika kita mengampuni kesalahan atau mengampuni dosa orang lain, sebagaimana Allah mengampuni kita, sepatutnya pun kita juga mengampuni orang lain sebagaimana Allah mengampuni kita. Di dalam Mika 7 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Tuhan membuang dosa-dosa kita ke dalam tubir laut. Jadi ketika Tuhan mengampuni kita, ya, Tuhan memaafkan kita, Tuhan mendamaikan kita, maka dosa-dosa kita akan dibuang ke dalam tubir laut. Ya. Kemudian kalau kita baca dalam Yesaya 38 ayat 17 dikatakan bahwa sejauh timur ke barat. Saudara bisa bayangkan, ya, sejauh dari timur ke barat, demikian juga aku membuang dosa-dosamu, melupakan dosa-dosamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan kalau kita baca dalam Yesaya 43:25 bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Ya, Tuhan tidak mengingat lagi apa yang sudah kita berbuat dalam hidup kita ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, inilah yang harus kita lakukan ketika kita mengampuni kesalahan orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Ya, dia melupakan dosa-dosa kesalahan dari saudara-saudaranya. Dia membuang jauh-jauh kesalahan mereka sehingga Yusuf mendapatkan istirahat yang sejati di dalam dirinya. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, yang menjadi masalah adalah tidak mudah kita melupakan kesalahan orang lain. Ya, tidak mudah kita melupakan apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Begitu sakit, ya, begitu melukai perasaan dan hati kita, sehingga kita sulit untuk memaafkan dan melupakan. Meskipun kita katakan, saya sudah memaafkan dan mengampuni dosamu. Nah, pelajaran sahabat kita dikatakan, jika lukamu sangat dalam, ya, kita mungkin harus memaafkan orang itu berkali-kali. Dan ketika ingatan akan salah datang ke dalam pikiran kita, kita harus segera pergi kepada Allah dalam doa dan membuat pilihan untuk mengampuni lagi. Jadi memang tidak mudah untuk mengampuni. Tapi ketika luka itu muncul, ketika luka itu terlintas dalam pikiran kita, maka kita harus cepat lari kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita meminta kekuatan dan kuasa Allah untuk menyembuhkan luka-luka itu. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pengampunan itu adalah pilihan dan bukan perasaan. Jadi ketika kita sudah mengampuni orang, itu adalah pilihan terbaik yang kita lakukan. Sebagaimana Allah mau mengampuni saya, maka saya pun harus mau mengampuni orang lain. Jadi ketika kita mengampuni orang lain, maka disitulah kita melepaskan beban hidup kita. Kita melepaskan luka-luka hati kita. Kita melepaskan sakit hati dan rasa dendam dalam diri kita. Dan ketika kita melepaskan itu, ya, melalui anugerah yang kita terima dari Tuhan, ya, karisomai, maka kita akan dapat istirahat dengan tenang. Kita dapat mendapatkan kelegaan dalam pikiran kita. Nah, di dalam hal ini, kita percaya bahwa Yusuf mengetahui bahwa segala sesuatunya Tuhan yang mengatur. Ya, tanpa Tuhan, maka Yusuf tidak dapat digunakan untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi Yusuf memahami dengan baik bahwa ada maksud Tuhan dalam rencana hidupnya, meskipun dia mengalami satu perlakuan yang tidak baik, tapi dia percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan yang mengatur,
Tuhan yang menentukan, Tuhan yang punya masa depan untuk menyelamatkan bangsa dan keluarganya. Nah, jadi saudara-saudara kasih Tuhan, inilah pelajaran kita pada hari Kamis, yaitu kita bisa menemukan istirahat yang sejati. Kita dapat menemukan istirahat yang sesungguhnya, hati yang damai, hati yang tentram, ketika kita memberikan pengampunan dengan cara melepaskan, melupakan ya kesalahan orang lain terhadap diri kita. Jadi inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang minggu ini yang sudah dibahas oleh para panelis. Dan tiba saatnya kita akan masuk di ruang pertanyaan. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini dan para panelis siap untuk memberikan jawaban berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di ruang komentar. Baik, ini berkaitan dengan pelajaran yang disampaikan oleh Pendeta Arbeni. Mungkin Pendeta Arbeni sudah siap ya. Pertanyaan yang pertama dikatakan dari Pastor Roy Douglas Nadeak. Ya, pertanyaannya sebagai berikut. Setiap orang biasanya bisa mengampuni, tapi susah melupakan, tapi sudah melupakan rasa sakit hati. Realitanya banyak orang tidak bisa melupakan rasa sakit hati. Apa rahasianya Yusuf bisa melupakan rasa sakit hatinya? Jadi pertanyaan adalah, apa rahasia yang dimiliki oleh Yusuf untuk melupakan rasa sakit hatinya terhadap saudara-saudaranya sendiri? Silakan Pendeta Arbeni Sagala untuk menjawab pertanyaan dari Pendeta Roy Douglas. Nanti yang lain bisa menambahkan dan melengkapi. Silakan Pendeta Arbeni. Baik, terima kasih Pendeta James Ursina. Terima kasih Pendeta Roy Douglas ya. Jadi apa rahasianya? Ya, rahasianya ialah kerendahan hati. Ya, artinya ketika saya mau mengampuni orang, ya, saya lebih dahulu mengampuni diri saya. Saya datang kepada Tuhan. Memang sama seperti diterangkan oleh Pendeta James Susina tadi, tidak mudah untuk prakteknya sekarang ini. Tetapi dikatakan dalam pelajaran sahabat kita, ketika kita tidak mau merendahkan hati, tidak mau mengalah, maka di sanalah kebencian akan terus bertambah-tambah. Rahasia yang dilakukan oleh Yusuf ialah dia rendah hati. Dia tidak mau membalas dendam. Itu makanya ketika kita mempelajari Yusuf adalah mempelajari orang yang rendah hati, orang yang murah hati. Memang, saudaraku, kalau kita pelajari mengapa ini terjadi, mungkin di rumah juga ada persoalan-persoalan yang mungkin orang tuanya tidak bisa selesaikan. Bisa jadi pilih kasih. Tetapi Yusuf tidak hidupkan kebencian di dalam dirinya. Tapi justru Yusuf menghidupkan satu namanya adalah kerendahan hati. Dia tidak mau membalas. Dia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Terima kasih Pendeta Ursina. Baik, terima kasih Pendeta Arbeni Sagala yang sudah memberikan jawaban berkaitan dengan pertanyaan dari Pendeta Roy Douglas Nadeak. Mungkin dari para panelis ada yang ingin menambahkan dan melengkapi jawaban dari Pendeta Arbeni Sagala. Baik, saya lihat Pendeta Monang dulu, Pendeta ya. Pendeta Monang Tambunan, baru nanti selanjutnya Pendeta Kettler Sagala. Silakan Pendeta Monang Tambunan. Terima kasih Pendeta Roy Nadeak atas pertanyaan sangat baik sekali. Memang kita bicara realita, kenyataannya demikian. Ya. Jadi karena seperti lagu yang terdengar, sakitnya itu di sini. Jadi lalu kemudian kalau hati ini sudah berkeping-keping, hancur, ya sangat susah untuk kita melupakan, walaupun kita bisa memaafkannya. Dan perlu kita ingat bahwa tadi sudah disampaikan oleh para analis bahwa pengampunan itu adalah pilihan, bukan perasaan. Lalu kemudian pengampunan itu adalah untuk kita sendiri, ya, tidak perlu membutuhkan orang lain, ya. Kita mengampuni orang lain untuk berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan Tuhan.
Jadi kita tidak membutuhkan orang lain. Lalu kemudian, dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, kita mengetahui siapa Yusuf. Yusuf dalam Kejadian pasal 37 ayat pertama dan kedua kita membaca. Yusuf masih sangat muda, umur 17 tahun. Biasa mengembalakan domba-domba bersama dengan kakak-kakaknya. Lalu Yusuf biasa melaporkan hal-hal yang tidak baik tentang kakak-kakaknya kepada ayah mereka, Yakub. Nah, tidak ada yang suka, siapapun, pun bersaudara, ya, baik saudara kembar sekalipun, saudara kandung sekalipun, satu darah, satu bapak, satu mama. Kalau kita suka menjelek-jelekkan, memberitahukan kelakuan buruk saudara kita, sibling kita kepada orang tua kita, mereka juga sangat benci lihat kita. Ya, apalagi perlakuan yang tidak pantas. Ya. Lalu kemudian, pada waktu dia dikirim ke Nathan, bapaknya memesankan, bawalah berita tentang mereka. Yusuf biasa membawa berita-berita yang tidak baik. Itulah sebabnya pada waktu mereka melihat Yusuf, ya, mereka ingin membunuh Yusuf. Kenapa? Nanti semua rencana-rencana yang sudah kakaknya rencanakan selama mereka mengembalakan domba dan perilaku-perilaku buruk mereka selama mereka mengembalakan domba-domba akan sampai kepada telinga bapaknya. Tetapi pada waktu Yusuf dijual dan berada di atas unta orang-orang Ismail, Ellen G. White, seorang hamba Tuhan yang menuliskan di dalam buku Patriarch and Prophet atau Para Nabi dan Bapa, mengatakan, dia teringat kembali ajaran-ajaran bapaknya yang biasa menceritakan tentang leluhur mereka, bagaimana kuasa, bagaimana kasih karunia Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada ayahnya Yakub, dan juga kepada Nuh, kepada Adam dan Hawa, dan sebagainya. Lalu dia mengambil satu keputusan. Apapun yang terjadi di depan saya dalam perjalanan dari Nathan ke Mesir, dan bila mana saya tiba nanti di sana, saya akan selalu mengandalkan Tuhan. Saya akan melupakan masa lalu. Dan kita sudah mempelajari minggu yang lalu bagaimana Yusuf dalam pergumulannya, ia telah melakukan yang terbaik. Bahkan keluarga majikannya diberkati, tidak ada yang tidak diberkati apa yang dilakukan oleh Yusuf kepada keluarga majikannya. Tetapi apa yang dia dapatkan? Perilaku yang tidak baik. Dia dimasukkan di penjara. Tetapi Yusuf tidak marah. Walaupun perlakuan itu dia terima. Oleh karena apa? Ia telah berdamai dengan dirinya. Dia telah memaafkan, ya, perilaku-perilaku buruk yang dulu pernah dia lakukan. Dan dia telah menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya pada waktu kakak-kakaknya datang, ia bisa berdamai dengan mereka. Oleh karena apa? Oleh karena jauh-jauh hari ia telah melakukan satu pertobatan total dalam hidupnya, pertobatan yang sepenuhnya, bahwa ia harus menjadi seorang yang bisa mengampuni orang lain dan mengampuni dirinya sendiri, dan juga berdamai dengan Allah supaya ia bisa mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya itu. Demikian dari penjelasan saya. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih untuk tambahan dari Pendeta Tambunan. Selanjutnya silakan Pendeta Ketel Sagala yang ingin menambahkan dan melengkapi jawaban dari pendeta-pendeta yang sebelumnya. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Pertanyaannya apa rahasianya ya? Ya, apa rahasia Yusuf? Pelajaran-pelajaran yang lalu sudah mengajarkan kepada kita. Gini. Yusuf itu adalah orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Itu kan? Dia orang yang tahu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan. Walaupun di dalam hidup ini ada konsekuensi logis daripada perbuatan jahat yang dilakukan, konsekuensinya pasti ada. Tapi konsekuensi itu Yusuf yang lari, bukan dia yang melakukan konsekuensinya. Dia tahu itu. Lihat di dalam ayat hafalan kita ini pada minggu ini. Dia percaya kepada Tuhan bahwa ada rencana Tuhan dalam hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya menyakiti dia. Apa rencananya? Dia katakan di dalam Kejadian pasal 45 ayat 5, Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara kehidupan. Lihat itu ya. Dia percaya kepada Tuhan.
bahwa Allah menyuruh dia walaupun dengan proses yang sangat rumit tiba di Mesir. Walaupun dengan proses perjalanan hidup yang sangat sulit. Dia menyadari bahwa dia percaya pada Tuhan, Tuhan rencanakan dia menjadi berkat bagi suatu bangsa yang besar, yang lindungi. Yang kedua, kalau kita baca di dalam Alkitab, Kejadian pasal yang ke-50, ayat 20, dikatakan begini. Maaf. Oh ya. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini rahasia. Dia percaya kepada Tuhan. Konsekuensi logis daripada perbuatan salah, dosa yang dilakukan oleh abang-abangnya terhadap dia, dia tahu Tuhan akan berikan balasan. Memang Tuhan katakan, aku punya hak untuk membalas, kata Tuhan. Tuhan berhak untuk membalas. Tapi Yusuf tidak ambil posisi Allah dalam hidupnya untuk membalaskan itu. Yusuf tidak mengambil memposisikan dirinya sebagai Allah yang akan menggantikan Allah untuk memberikan pembalasan. Dia katakan, di dalam ayat 19 pasal 50. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, jangan takut. Sebab aku ini pengganti Allah. Lihat itu. Pengganti Allah dalam apa? Untuk membalaskan kejahatan yang mereka lakukan. Bukan, aku bukan Allah yang membalaskan itu. Dia tahu ada Allah yang membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Di dalam ayat 20 dikatakan, bahwa Allah telah mereka-rekakannya menjadi satu kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kita juga boleh menyadari ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para hamba Tuhan yang sudah memberikan jawaban, dan semoga jawaban ini dapat menjawab pertanyaan tadi. Selanjutnya kita akan masuk di pertanyaan kedua. Ini dari Ibu Naomi Eumase. Ya, Ibu Naomi Eumase. Nanti Pendeta Agus Manurung yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Yakub tidak mengajarkan kepada anak-anaknya tentang saling mengasihi saudara-saudara dalam rumahnya, walaupun beda ibu, sehingga timbul kecemburuan, iri hati, karena Yakub pilih kasih, karena Rahel yang dicintai, sehingga mengistimewakan anak-anak Rahel itu. Pantas saja kalau saudara-saudaranya membenci Yusuf. Oke, silakan Pendeta Agus Manurung untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan dari Ibu Naomi Eumase. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan ini untuk pelajaran sekolah sahabat lalu, bagaimana penyelewengan fungsi keluarga yang terjadi. Memang kita harus akui, ya, pelajaran yang lalu bagaimana fungsi atau penyelewengan fungsi di rumah Yakub itu. Jangankan dari Yakub, kalau kita mengikuti pelajaran minggu lalu itu dari Abraham, ya, ini baru ke Ishak, baru ke Yakub, baru ke Yusuf. Memang ini terjadi di lingkungan keluarganya. Apakah tidak mengajarkan? Nah, ini menarik kata tidak mengajarkan. Yang lalu juga menjadi pertanyaan, bagaimana Yusuf bisa kuat imannya sementara di tengah-tengah penyelewengan keluarga. Pelajaran yang lalu memberikan satu arahan kepada kita bahwa kecilnya duduk dekat Yakub selalu memberikan cerita tentang bagaimana besarnya kasih Allah kepada Yusuf, ya, kepada Yusuf, sehingga ketika Yusuf dibuang dalam perjalanan menuju Mesir itu, dia mengingat
cita-cita apa yang diberikan ayahnya. Lalu pertanyaannya, apakah abang-abangnya ini semua nggak diajarkan? Saudara-saudara, memang hampir tidak kita temukan tulisan itu kecuali bicara tentang Yusuf. Tapi saya percaya kalau Yakub mengajarkan itu kepada Yusuf di masa kecil abang-abangnya pun yakin mereka juga mendengarkan cerita yang sama bagaimana kasih Allah. Tapi kalau penyelewengan dalam fungsi rumah tangga seperti minggu lalu memang ada. Ya, bagaimana tadi Yakub lebih sayang kepada Rahel daripada Lea dan sebagainya, dan bahkan dari Abraham saya katakan tadi semuanya itu terjadi di rumah tangganya. Tapi ingat sekali lagi, jangan pernah berputus asa dalam situasi itu. Ya, itu pelajaran minggu lalu. Jadi kita tetap harus teguh, minta ini pilihan untuk keluar dari masalah itu. Itu sebabnya kalau pertanyaan Ibu Naomi tadi, saya tidak bisa jawab secara pasti, tapi kalau minggu lalu memang ada apa yang Ibu katakan tadi. Tapi Yusuf telah membuktikan, walaupun tidak ada pengajaran tentang saling mengasihi di rumah tangganya, di rumah bapaknya, tapi Yusuf telah buktikan dia bisa berdiri, ya, karena mendengar kisah-kisah yang sejak kecil diberitakan bapaknya. Jadi mungkin itu yang bisa saya mau untuk membuka jawaban dari Ibu Naomi, pertanyaan dari Ibu Naomi tadi kepada host, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pendeta Manurung yang sudah memberikan jawaban. Mungkin ada tambahan yang melengkapi jawaban Pendeta Manurung tadi dari para panelis. Ada? Silakan. Jika ada, silakan dari para panelis yang ingin melengkapi. Mungkin saya bisa. Ya, silakan. Tambahan. Silakan, Pendeta. Pelajaran yang lalu, sebagaimana sampaikan tadi Pendeta Manurung, bahwa keluarga Yakub adalah keluarga yang timpang, ya. Oleh karena memang dinamikanya demikian, dan bukan hanya keluarganya, tapi juga keluarga dari kakeknya, yaitu Abraham, dan juga ayahnya Ishak. Nah, kita mengetahui dari Abraham bahwa mempunyai anak, yaitu Ishak dan Ismail. Nah, sebelum Ishak lahir, Ismail adalah anak satu-satunya yang dibesarkan oleh Abraham bersama dengan keluarganya. Tetapi begitu Ishak lahir, maka muncullah kecemburuan. Saya percaya bahwa Abraham mengajarkan kasih, tetapi ada faktor manusianya di sana. Oleh karena sekarang Ishak ada, maka Ismail tidak mendapatkan lagi kasih yang sepenuhnya, perhatian yang sepenuhnya, tidak lagi diajak bermain sama ayahnya, maka ibunya Hagar pun mulai agak kesal dan marah, lalu kemudian berlanjut kepada Sarah dan sebagainya. Hal yang sama juga demikian kepada Ishak, antara Esau dan Yakub. Ada perilaku yang tidak seimbang di antara kedua anak ini, walaupun mereka anak kembar. Lalu kemudian Yakub juga demikian, ia mencintai Rahel sangat luar biasanya, melakukan apa saja untuk mendapatkan Rahel. Tapi persoalan yang dihadapi Rahel adalah tidak bisa memberikan anak. Nah, kita mengetahui di adat orang Indonesia, ya, bahwa anak adalah harga mati bagi seorang ibu. Kalau tidak mempunyai anak, maka nilai ibu itu berkurang. Bahkan kalaupun ibu itu bisa memberikan anak perempuan, itu pun tidak bisa, ya, menggantikan anak laki-laki. Itu sebabnya ada banyak rumah tangga yang tidak bisa memberikan anak laki-laki, mereka menikah lagi dengan perempuan yang lain untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Dan kita melihat di sini, di keluarga Yakub ada persaingan untuk mendapatkan cinta Yakub antara Lea dan Rahel. Dan kita melihat sampai kedua pembantu mereka, asisten dari Rahel dengan Lea, diberikan kepada Yakub untuk mendapatkan cinta Pak Yakub. Dan saudaraku, kita melihat anak-anak ini juga diajarkan Yakub, saya percaya sama seperti Yusuf diajarkan di tenda oleh ayahnya pelajaran-pelajaran tentang para nabi dan bapak. Tetapi tetap saja persaingan antara ibu-ibu terhadap anak-anak mereka, mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, menjadi membuat rumah tangga mereka berantakan. Jadi seringkali kita di rumah juga demikian, anak-anak kita
Saya mempunyai anak 3. Pelajaran yang sama, renungan pagi bersama-sama, renungan sore bersama-sama, pergi membawa anak-anak pelajaran sekolah sahabat anak-anak, sekolah sahabat dewasa, duduk bersama-sama di jam khotbah, mendengarkan firman yang sama. Tapi ada saja anak 1 atau 2 anak yang menjadi prodigal son, ya, anak yang melawan, yang tidak menurut. Jadi bukan berarti oleh karena tidak diajarkan, tetapi ada banyak faktor-faktor yang menentukan kenapa anak itu bisa berubah setia dan berubah menurut kepada orang tua dan kepada Tuhan. Dan hal yang sama juga demikian kepada keluarga Yakub. Jadi saya yakin oleh karena mereka adalah bapak para imam yang telah dicatat di dalam kitab imamat. Mereka mempunyai iman yang sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dan mengajarkan moral dan etika yang baik kepada anak mereka. Tetapi faktor-faktor luar, eksternal, seperti lingkungan, seperti peer pressure, dan lain-lainnya, mempunyai pengaruh terhadap physical, mental, dan spiritual development dengan anak itu. Itu mungkin penyebabnya kenapa hal itu bisa terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Pendeta Tambunan. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu dari Bapak Wilbert Situmeang. Ya, Bapak Wilbert Situmeang nanti akan dijawab oleh Pendeta Kettler Sagala. Pertanyaan adalah, Yusuf memaafkan dan mengampuni tanpa syarat, sehingga dia bisa melupakan. Tapi kecenderungan manusia saat ini, ada yang memaafkan, tapi bersyarat sehingga tidak bisa melupakan. Pertanyaan saya, mengapa juga ada kita dengar problem personal di organisasi kita menempuh jalur hukum? Mengapa ini sampai terjadi? Di mana memaafkan dan mengampuni ini? Apa yang salah? Mohon pencerahannya. Silakan Pendeta Kettler Sagala untuk menjawab pertanyaan Bapak Wilbert Situmeang. Terima kasih, Lai Wilbert dari Pondok Kopi ya, dari Malaka Jaya. Allah mengajarkan kita mengampuni, seperti Yusuf mengampuni. Tapi pertanyaannya, mengapa ada yang terdengar melaporkan saudaranya ke pengadilan, ke polisi, atau ke pihak keamanan? Ini praktek kehidupan manusia. Bukan hanya zaman sekarang, zaman dahulu juga ada seperti itu. Tetapi pelajaran Yusuf ini adalah pelajaran yang sangat baik bagi kita. Bagaimana kita hidup, merubah pola pikir, supaya boleh hidup seperti Yusuf yang rela mengampuni. Yang rela mengampuni, bersedia. Memang karakteristik Yusuf itu adalah karakteristik mengampuni sampai yang kita pelajari pada hari ini. Mengapa anggota gereja kita? Ya memang kalau jawaban pertama kita juga nggak tahu kenapa orang harus bawa ke sana ya. Melihat persoalan dan case yang terjadi dalam praktek hukum sekarang ini, memang kalau persoalan tidak selesai-selesai dibawa kepada hukum. Itu. Tetapi bagaimana dengan anggota gereja kita? Bagaimana dengan anggota gereja kita? Ya, di dalam gereja kita sudah ada aturan main. Di dalam Matius pasal 18. Apabila ada saudaramu berbuat dosa, tegur dia 4 mata. Kalau tidak mau mendengar, bawa saksi 1-2 orang. Tidak mau mendengar, bawa kepada majelis. Tidak mau mendengar, bawa kepada jemaat. Ada juga itu ya. Itu disiplinnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam perlindungan kehidupan manusia di dunia zaman sekarang ini, ada juga yang membenarkan kalau memang itu sudah menjadi ancaman yang sangat serius terhadap kehidupan, nyawa, memang boleh kita sampaikan kepada pihak pengadilan. Boleh supaya mengamankan, memberikan pengamankan. Tetapi jangan dengan tujuan untuk melukai atau menyakiti. Itu. Supaya mengamankan. Supaya menjaga keadaan itu menjadi aman.
Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Boleh saya tambahkan, Pendeta James? Pendeta Arben Sagala boleh tambahkan Baik, 1 terima kasih. menit ya, karena banyak pertanyaan yang masuk. Ya. Mengingat waktu, boleh 1 menit, Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih. Peraturan jemaat kita halaman 78, ya, edisi baru, yang mengatakan bahwa sebenarnya ini sesungguhnya tidak perlu dibawa ke pengadilan. Tapi karena ketidaksabaran anggota itu, seringkali organisasi dibawa ke pengadilan. Dikatakan pertikaian konflik dalam perkara hukum antara saudara seiman adalah satu celah bagi kebenaran. Lalu saya tidak baca semua, itu testimoni jilid 5 halaman 242-243. Lalu alinea berikutnya dikatakan, proses pengadilan perdata seringkali dibawa dalam roh perselisihan yang diakibatkan dan menunjukkan sifat mementingkan diri manusia. Jalan keluar pertikaian seperti inilah yang harus dijauhkan dari jemaat yang berusaha untuk menunjukkan roh Kristus. Jadi, sifat tidak mementingkan diri orang Kristen akan menyebabkan para pengikut Kristus menderita ketidakadilan. Jadi, lalu dikatakan lagi dalam ayat 1 Korintus 6 ayat 1 dikatakan, ayat 1 dikatakan, gantinya mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Jadi artinya, ya, kenapa harus selalu dibawa ranah organisasi? Sebenarnya organisasi yang membawa itu kepada hukum atau umat yang tidak puas membawa organisasi kepada hukum. Ini yang sering terjadi. Tetapi peraturan gereja mengatakan seharusnya tidak seperti itu. Judulnya itu dikatakan harus ada perdamaian, perselisihan. Bagaimana caranya? Mari kita hidupkan teori kehidupan daripada Yusuf ini. Berdamai dulu dengan Kristus, lalu berdamai dengan orang. Terima kasih, Pendeta James. Baik, terima kasih Pendeta Arben Sagala yang juga sudah melengkapi dan menambahkan jawaban dari Pendeta Kettler Sagala. Baik, berikutnya kita akan masuk di pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh Bapak Denny Tipak. Nah, nanti Pendeta Monang Tambunan ya untuk menjawabnya dari Bapak Denny Tipak. Pertanyaannya adalah, apakah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya nanti ketika mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan ataukah sebelum itu? Apakah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita nanti kalau dia telah meminta maaf? Oke, baik, karena banyak pertanyaan, jadi mungkin 2 menit atau langsung ke jawaban. Silakan, Pendeta. Terima kasih, Pendeta Ursina, dan juga kepada Pak Denny Tipak atas pertanyaannya. Seperti yang saya utarakan tadi, bahwa pengampunan tidak membutuhkan pihak yang kedua atau pihak ketiga. Tetapi pengampunan itu adalah pilihan kita. Jadi kitanya yang menjadi fokus di sana. Jadi kita tidak membutuhkan orang yang telah melakukan hal buruk kepada kita, tetapi kita bisa mengampuni mereka, walaupun mereka tidak datang minta maaf kepada mereka. Sama seperti Yesus katakan ke Yerusalem, ampunilah mereka, oleh karena mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Jadi Yesus telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, walaupun orang-orang yang telah menyalibkan Yesus itu tidak datang minta maaf kepada Yesus sendiri. Nah, kemudian, apakah Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya sebelum mereka datang ke Mesir? Iya, seperti saya utarakan tadi, dalam perjalanan dari tanah Kanaan ke tanah Mesir, Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya, dia telah berdamai dengan dirinya dengan Allah, dan dia telah berjanji, bila mana saya tiba di tanah Mesir, apapun yang terjadi, dimanapun saya berada, saya akan selalu setia kepada Tuhan. Dan walaupun dia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil, sama seperti yang dia dapatkan dengan istri Potifar, tuduhan fitnah yang sangat luar biasa sehingga dia dipenjarakan ke penjara Firaun. Tapi ia tidak membalasnya. Bahkan kita melihat dia tidak stres di penjara. Di penjara Yusuf justru menjadi seorang yang dikasihi, menjadi seorang asisten ke penjara, kepercayaan, dan apa saja lakukan oleh Yusuf di penjara, ya, menjadi berkat bagi semua orang. Dan itulah satu bukti bahwa Yusuf menjadi orang yang berubah, menjadi seorang yang manusia baru, dan tidak lagi Yusuf yang dulu, yang sangat dibenci oleh saudaranya oleh karena perlakuan dia yang sombong, yang kasar kepada kakak-kakaknya. Dengan demikian, ia telah mengampuni mereka dan dia pun telah berdamai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Ada?
Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke pertanyaan dari Bapak David John. Nanti Pendeta Arbin Sagala yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak David John. Pertanyaannya adalah, selamat Sabat moderator dan para panelis, pelajaran Sabat ini sangat indah dan luar biasa. Tapi apakah benar-benar pengampunan seseorang pada yang lain begitu tulus di dunia ini? Di beberapa jemaat, kadang untuk jabatan dalam pelayanan kepada Tuhan pun sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga yang satu dengan yang lain sampai tidak ngomongan, sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai Tuhan Yesus datang. Padahal hanya sebuah jabatan dalam pelayanan. Mohon pencerahannya. Wah, luar biasa ini pertanyaannya ya, aplikasi semua. Silakan Pendeta Arbin Sagala. Baik, terima kasih. Selamat malam dan selamat sahabat saudara David John. Beliau dari Jemaat Bekasi. Kami kenal beliau dan dia aktif di Bekasi ya. Dan saya tahu beliau ini dia bertobat oleh karena belajar sekolah Sabat. Luar biasa beliau. Jadi memang dia nikmati pelajaran sekolah Sabat itu. Baik, pertanyaan yang luar biasa ya, bahwa memang kadangkala itu saya katakan tadi prakteknya memang harus dari diri kita dulu kan. Karena memang banyak kita hadapi kesalahan dulu tidak diselesaikan, bahkan hanya dikubur oleh perasaan. Tidak, bahkan ada orang mengatakan masalah selesai karena waktu, masalah selesai karena berpisah, hanya pindah jemaat. Tidak seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kuncinya adalah sama seperti yang diterangkan oleh Pendeta Tambunan tadi, bahwa lebih dahulu kita dulu, dari diri saya dulu. Ya, supaya saya bisa apa? Supaya saya bisa mengampuni orang, saya mengampuni diri saya dulu, saya datang kepada Tuhan dulu. Bahkan sekolah Sabat kita dikatakan, kita hempaskan kepada Tuhan. Kita hempaskan kepada Tuhan. Kalau itu sudah selesai, maka dengan mudah kita memaafkan orang lain. Kalau orang itu tidak memaafkan kita, ya urusan dia. Tetapi tentunya adalah kita mau pertama rendah hati. Ya, supaya kita apa? Supaya kita tidak merasa sakit. Saya katakan tadi ada dua hal, moral dengan psikologis. Bayangkan kalau secara moral, oke lah saya maafkan. Tapi secara psikologisnya, kadangkala susah dilupakan katanya. Tidak, memang walaupun susah. Sama seperti ilustrasi yang pernah saya katakan. Bagaimana kita bisa mau menghilangkan bau busuk kentang yang ada di rumah kita. Ya. Kentang itu sudah busuk. Lalu bau sekali bau busuknya ini katakan. Lalu dia sapu, lalu dibersihkan, tapi enggak bau, lalu enggak hilang baunya. Lalu bagaimana? Oh, diselidiki. Oh, di sini rupanya terbungkus apa? Kentang busuk. Lalu diangkatlah kentang busuk itu, lalu digosok bersih lantainya, lalu diberikan pengharum. Apa yang terjadi? Beberapa jam tidak akan ada lagi kebusukan. Begitupun dalam menghilangkan apa? Rasa kebencian kepada orang lain. Jadi memang pertama, jadi kita bersihkan dulu. Jadi dari kita dulu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Boleh ditambah teman yang lain. Baik, terima kasih Pendeta Arbin Sagala. Mungkin ada yang ingin menambahkan dan melengkapi jawaban dari Pendeta Sagala? Oke, silakan Pendeta Manurung. Ya, saya coba melihat begini dari satu firman. Roma 2 ayat 4 bagian akhir. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saya coba melihat begini. Kata kemurahan, pengampunan, kemurahan saya coba samakan, menuntun kepada pertobatan. Jadi saudara begini, ketika saya memilih mengampuni seseorang, lalu acap kali orang begini berbuat, saya mau mengampuni buat syarat. Saudara, ketika saya mengampuni orang lain, bukan berarti saya sedang membersihkan dia dari dosa. Enggak. Yang membersihkan dia dari dosa tetap Tuhan. Konsepnya begitu. Saya ini kan mendapat kemurahan Tuhan. Saya minta ampun, Tuhan ampuni saya, diampuni Tuhan. Tuhan, saya mengampuni karena Yesus yang berdoa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan ketika saya mendapat pengampunan, biarlah itu menuntun saya kepada pertobatan. Kalau saya mau kasih panjangnya begini. Ketika saya mengampuni orang yang jahat kepada saya,
bisa nggak orang ini melihat suatu saat bahwa dia harus bertobat? Gitu. Ya. Ini sama pertanyaannya sebenarnya, sama seperti mengapa dosa dibiarkan? Mengapa dosa dibiarkan? Ya terkadang ada orang bertobat setelah dia tahu dampak dosanya itu. Ya. Ternyata oh rupanya si A itu saya yang salah. Ternyata begini, ya memang seharusnya semua persoalan harus diselesaikan. Walaupun harus pahit harus diselesaikan. Ya, walaupun saya pernah saudara bertemu orang seperti itu. Wah, makin marah dia. Makin marah, tidak apa-apa. Tapi kita kasih tahu, kita sudah memaafkan, sudah mengampuni, dan tentu ini sangat penting. Supaya orang itu dituntun. Jadi, cara saya memilih untuk mengampuninya, itu bisa menuntun orang itu kepada pertobatan. Itu yang mau saya sampaikan. Tapi kalau cara mengampuni saya tidak menuntun orang kepada pertobatan, ini juga tanda tanya kepada diri sendiri. Ya, saya takut gini. Oke, udah saya mengampuni kamu, udah nggak usah datang-datang lagi, pulang. Ya, nggak bertobat orangnya. Tapi kalau kita dengan tulus mengampuni orang itu, saya mempunyai keyakinan ketika dia, oke saya mengampuni kamu, maafkan kamu, saya percaya orang itu pun akan bertobat. Coba lihat ini saudara Yusuf. Ketika Yusuf menunjukkan kemurahan hatinya, ya, dia sudah mengampuni dosa saudara-saudaranya itu, kesalahan saudara-saudara, walaupun tadi sampai menangis dia, tapi dia sudah mengampuninya. Lihat, ketika saudara-saudaranya tahu, saudara-saudaranya makin gembira atau makin menjauh. Nah, ini yang penting. Ternyata saudara-saudara itu makin merasakan satu sukacita besar, ada kedamaian di antara mereka. Nah, acap kali manusia ini mengampuni dengan syarat sehingga tidak terjadi kedamaian yang penuh. Jadi orang pulang dengan tetap murung, kita juga merasa diri hebat karena kita benar. Akhirnya nggak ada yang damai. Nah, bagi saya itu sebabnya saya hanya mau beri penekanan begini. Ketika saya mengampuni orang lain, biarlah cara saya mengampuni, ekspresi saya mengampuni dia, karena itu pilihan saya, biarlah orang itu merasa tertuntun kepada pertobatan. Demikian, James. Baik, terima kasih. Selanjutnya sedikit, Pendeta James, sedikit saja, karena ada tadi saya tambahkan apa yang dikatakan, kadang-kadang di beberapa jemaat, karena jabatan pelayanan, ya sering terjadi hal yang tidak diinginkan, bahkan tidak ngomongan sampai Yesus datang. Ini berat, ini memang harus ada penyelesaian. Nah, ada satu pelajaran yang sudah kita pelajari di pelajaran sekolah sahabat kita, dikatakan mengapa kadang kita masih merasa bersalah setelah kita mengakui dosa-dosa kita. Dikatakan begini, salah satu alasannya tentu saja adalah bahwa sering iblis tidak menghendaki kita mengalami sukacita pengampunan itu. Itulah dia. Jadi jangan kita izinkan pikiran-pikiran kita ini dikendalikan oleh iblis dan kebencian. Jangan. Jadi memang harus kita dulu. Jadi memang Tuhan, jangan sampai gara-gara saya benci dan saya tidak mau mengampuni orang, saya tidak masuk surga. Ya kan, tujuan kita di dunia ini apa sih? Tujuan kita adalah ke surga. Nah, artinya sama seperti yang diterangkan teman-teman tadi. Tidak perlu kita buat rumit dalam pengampunan. Tidak perlu rumit. Kalau memang ada niat kita, niat baik, ya praktis saja. Ya, saya mengampuni diri saya berdamai dengan Tuhan, saya ampuni orang yang bersalah kepada saya. Jangan sampai Yesus datang. Ya, ini terima kasih Pendeta Horsina. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan gembala, hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan jawaban berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi, apa yang membedakan kita dengan orang lain? Apa yang membedakan agama kita dengan orang lain? Yang membedakan adalah roh pengampunan. Kalau kita tidak punya roh pengampunan, itu artinya kita sama dengan orang lain. Biarlah kita berbeda, oleh karena kita mau mengampuni satu dengan yang lainnya. Baik, berikut dari Bapak Leri Kasenda. Nanti Pendeta Kirsagala boleh memberikan jawaban pertanyaan dari Bapak Leri Kasenda. Dikatakan demikian pertanyaannya. 21 tahun berpisah antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Ternyata saudara-saudara Yusuf juga sudah berubah, menyesal atas perbuatan mereka. Terdapat dalam Kejadian 43 ayat 34 dan Kejadian 44 ayat 33 sampai 44. Pertanyaannya, jika saudara-saudara Yusuf tidak berubah, apa ada kemungkinan
Yusuf tidak akan mengampuni mereka, atau Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya walaupun mereka tidak berubah. Silakan Pendeta Kettler Sagala. Terima kasih, Saudara Leri Kasenda dari Manado. Jika saudara-saudara Yusuf tidak berubah, ya sudah berubah ya. Sudah berubah. Tapi saya mau jelaskan. Yusuf sudah terbiasa menghadapi pencobaan. Lihat ya. Ketika saudara-saudaranya membuang Yusuf ke dalam sumur, Yehuda mengangkat, menjual. Di perjalanan, di dalam buku Patriot and Prophet, di perjalanan itu dia melihat memandang kemah ayahnya. Dia teringat akan pengajaran-pengajaran yang diberikan Allahnya. Takut kepada Allah, percaya kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dia dijual kembali ke rumah Potifar. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 39, ayat 9 dan seterusnya, ada perkataan Yusuf di sana ketika digoda, dirayu oleh istri Potifar. Dia katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Lihat, berarti karakteristik Yusuf telah terbentuk. Dari hari ke hari istri Potifar membujuk. Dia takut untuk berbuat dosa terhadap Tuhan. Ini karakteristik dan mentalitasnya Yusuf ini secara psikologi sudah dibentuk oleh Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam ayat-ayat berikutnya, beberapa kali saudara-saudara Yusuf tetap mencurigai. Jangan-jangan nanti dia balas dendam kepada kita. Jangan-jangan nanti dia balas dendam kepada kita. Tapi kata-kata Yusuf apa? Jangan takut, marilah dekat-dekat kepadaku. Mari dekat kepadaku. Ini satu karakteristik yang luar biasa. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 50, ayat yang ke 20, 19 dan 20. Dia mengatakan satu perkataan ketika saudaranya masih curiga. Apa perkataannya? Masih curiga. Jangan-jangan nanti setelah ayahnya meninggal, mereka masih curiga. Jangan-jangan ayah kita sudah nanti balas dendam dia. Kemarin ini karena masih ada ayah, dia makanya dia mengampuni kita. Sekarang ayah sudah tiada, dia akan balas dendam. Di sinilah kata-kata Yusuf mengatakan, pengganti Tuhan kah aku? Aku kah pengganti Allah yang akan membalaskan itu semua? Lihat, memang karakteristik Yusuf. Saya sangat mempercayai melalui menganalisa ayat-ayat ini, kalaupun saudara-saudara Yusuf tidak minta ampun, tidak minta maaf, atau tidak berubah, karakteristik Yusuf itu sudah terbentuk menjadi karakteristik yang takut kepada Tuhan dan bersedia untuk mengampuni. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi karena waktu kita terus berjalan. Jadi kita akan lanjut saja dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Antoni Lim. Nanti Pendeta Manurung boleh menjawab pertanyaan dari Bapak Antoni Lim. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita yang bersalah di gereja, kenapa harus disiplin, dengan kata lain, dihukum? Silakan, Pendeta. Ya, catatan itu nggak berhenti di situ.
Kalau dosanya itu nyata-nyata. Jadi saudara-saudara, begini. Contoh, seseorang melakukan perzinahan, lalu ada yang datang mengadu, lalu dipertemukan, dan ini kan menyata-nyata menjelekkan nama gereja, yaitu memang harus itu peraturan gereja katakan gitu loh, harus didisiplin orang tersebut. Jadi lalu dosa nggak kelihatan, ya siapa yang mau menghakimi, mau mengatur itu? Nggak ada kalau saudara diam-diam. Tapi yang saya mau ajak begini, firman Tuhan dikatakan dosa yang diketahui atau tidak diketahui orang harus minta pengampunan, itu saja. Jadi kalau dosa itu nyata-nyata diketahui orang, memang gereja harus berbuat, ya. Diketahui orang gereja, ya harus dibuat dong peraturan, supaya, karena peraturan gereja katakan itu bagaikan virus, nanti bisa menjalar kemana-mana, dan sangat sulit ke depannya meletakkan aturan menjaga kesucian gereja. Tapi saya mau katakan, entah itu diketahui, entah itu gak diketahui, harus minta pengampunan kepada Tuhan. Itu harus kita pilih walaupun berat, ya. Walaupun berat. Memang kita ini cenderung kita ini kalau diketahui orang baru kita malu. Aduh, malu saya diketahui orang. Jadi kalau nggak diketahui orang gimana? Masa dibiarin? Tuhan inginkan kita semua selamat, itu saja. Jadi mau diketahui atau tidak, tetap minta pengampunan. Disiplin gereja itu hanya untuk menjaga kesucian gereja. Ya, kesucian gereja. Kan gereja harus dijaga dong kesuciannya. Itu ajas yang nggak bisa kita lupakan. Namun terlepas dari itu, apa yang saya katakan tadi, tahu atau tidak tahu orang, tetap harus minta pengampunan. Demikian, James. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada 2 lagi pertanyaan. Jadi nanti ini Pendeta Arbeni Sagala yang akan menjawab pertanyaan dari Seru Mangamba. Ya, dari Seru Mangamba. Pertanyaan adalah, selamat Sabat, dari pelajaran tentang Yusuf banyak sekali memberikan pelajaran yang sangat baik untuk kita manusia yang berdosa. Saya ingin bertanya, apakah memang keturunan atau bibit dari orang tua menjadi salah satu hal penting dalam mendapatkan anak yang memiliki watak dan sifat yang begitu baik seperti Yusuf? Karena Yusuf sangat berbeda dengan saudaranya, walaupun satu bapak dan ibu yang berbeda, tetapi menghasilkan bibit yang sangat berbeda. Apakah Yusuf ini memang hanya mendapatkan karunia dari Allah? Karena ini bisa kita tiru, jangan sembarangan mencari pasangan hidup. Carilah terutama yang hidup benar dan dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan bibit yang baik juga. Mohon pencerahannya, Pastor. Silakan, Pendeta Arbeni Sagala. Baik, terima kasih. Ini luar biasa, ini pertanyaannya dalam ini ya. Jadi nanti disebut ada harus berhati-hati, itu bibit, bebet, bobot ya. Jadi memang apakah ada kecenderungan diturunkan ya secara gen seperti itu ya. Jadi memang kadangkala ini yang menjadi pertanyaan. Pertanyaannya menarik ini karena aplikatif ya. Karena aplikatif. Kadangkala untuk memilih menantu, anaknya diindoktrinasi, cari tahu dulu bapaknya, cari tahu dulu mamanya, cari tahu dulu adik-adiknya, abangnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, memang perilaku manusia itu perlu kita pelajari memang. Ada istilah mengatakan begini, perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan juga genetik. Jadi memang ya seperti itu. Ya, tetapi bukan berarti seperti dikatakan tadi, apakah memang orang tua daripada Yusuf ini seorang pemarah atau memang seorang apa? Seorang pendamai. Akhirnya Yusuf pun diturunkan sikapnya, sifatnya adalah seorang apa? Pendamai. Sebenarnya kalau kita melihat orang tua daripada Yusuf ini, ya dia mengasihi semua anak-anaknya. Dia mengasihi semua anak-anaknya. Itu makanya anak-anaknya ini berbuat tanpa diketahui oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya dia apa?
sangat disiplin, menekankan kebaikan. Tetapi oleh karena lingkungan bisa mempengaruhi perilaku daripada anak itu. Di mana dia dibesarkan, di lingkungan mana dia dibesarkan. Jadi sikap perilaku tersebut adalah memang ada juga dikatakan tadi yang saya bacakan tadi adalah genetik atau genetika. Ya bisa saja, ya. Tetapi dikatakan Yusuf ini dia mau sebenarnya adalah kehidupannya supaya kehidupan orang yang penuh dengan kedamaian. Lalu menjadi pertanyaan tadi, apakah kadang-kala itu diturunkan secara genetika? Memang kalau kita pelajari ilmu hayat, bisa aja perilaku itu ada kecenderungan diturunkan. Sama itu seperti kalau kita pelajari rumah tangga Advent. Jadi kecenderungan ada diturunkan kepada anak itu. Kecenderungan dari orang tuanya ada diturunkan kepada anak itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Terima kasih, Pendeta Osina. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir pertanyaan dari Ibu Ingrid Rumambi Hutapea. Nanti Pendeta Ketlo Sagala yang akan menjawab pertanyaan ini. Dari Ibu Ingrid Rumambi Hutapea. Pertanyaannya adalah, kalau saudara-saudara Yusuf tidak ke Mesir, apakah pengampunan Yusuf kepada saudara-saudaranya terjadi? Pertanyaan kedua, apakah ada inisiatif Yusuf untuk bertemu saudara-saudaranya sebelum dia menjadi Perdana Menteri? Silakan Pendeta Kettler Sagala. Terima kasih. Pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Leri Kasendaya. Jadi, jika saudara-saudara Yusuf tidak berubah, apakah Yusuf mau mengampuni? Ibu Ingrid, kalau saudara-saudara Yusuf, apakah dia mau mengampuni? Lihat di dalam Alkitab. Alkitab mencatat. Ketika Yusuf dirayu oleh istri Potifar. Dia katakan apa? Mana mungkin aku berbuat dosa sebesar ini terhadap Tuhan. Dia digoda berulang-ulang. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Membuat Yusuf menjadi kesayangan. Ketika Yusuf dimasukkan dalam penjara, Yusuf menunjukkan karakteristik yang menjadi orang yang paling kesayangan. Sehingga penjaga tahanan itu mempercayakan segala sesuatu pekerjaan. Urusan-urusan dia dipercayakan. Jadi Yusuf ini adalah orang jujur, orang yang sungguh-sungguh, orang pekerja keras, dan orang yang benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi di penjara pun dia sudah memaafkan. Sudah mengampuni dia di penjara sebelum dia pulang ke kampung ayahnya. Dia sudah mengampuni. Memang karakteristiknya sudah dibentuk oleh Allah. Ketika dia diangkat dari lubang sumur dan dijual. Di sana mulai terlihat dia membalikkan arah kepada Allah. Apakah ada angan-angan dalam hati Yusuf untuk kembali? Nggak perlu dia berangan-angan. Dia sudah dipertemukan dengan saudara-saudaranya. Nggak perlu dia berangan-angan. Jadi jangan kita tarik-tarik nanti kepada yang lain pelajaran ini. Yang penting kita lihat karakteristik Yusuf sudah terbentuk menjadi karakteristik orang yang baik, orang yang sederhana, orang yang bersahaja, orang yang jujur, dan orang yang suka mengampuni. Jadi kalau kita belajar sebenarnya ini ada kesamaannya dengan Yesus. Yesus kan dijual. Yusuf juga dijual. Gitu. Ya. Ada karakteristik kesamaan. Ada rencana Allah berjalan di dalam diri Yusuf bahwa dia harus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk semua panelis pelajaran Suka Sahabat pada malam hari ini yang sudah memberikan pelajaran maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kiranya itu boleh dapat menjawab dan menjadi berkat untuk kita semua. Saudara-saudara kekasihan Tuhan, karena waktunya kita sangat terbatas, oleh sebab itu kita akan mengambil satu kesimpulan berkaitan dengan pelajaran Suka Sahabat kita pada pekan ini. Kata kunci yang penting dalam pelajaran ini adalah kata pengampunan. Kenapa? Karena pengampunan itu akan membawa istirahat yang sejati. Pengampunan akan membawa hubungan yang harmonis dengan sesama. Dan pengampunan akan memberikan penyembuhan terhadap luka-luka hati oleh karena dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi pentingnya pengampunan di dalam kehidupan kita. Dan Yusuf mempraktekkan hal itu. Dan ini adalah gambaran apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya untuk mengampuni kita orang yang berdosa. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat dan manfaat bagi masing-masing kita. Dan untuk itu, saya ingin meminta closing statement kepada para panelis. Yang pertama, Pendeta Arbeni Sagala boleh memberikan closing statement sebelum kita menutup panel diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Pendeta Arbeni Sagala. Bagi closing statement saya dari firman Tuhan saya mau ambil 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kita dapat mengampuni orang lain karena Yesus mengampuni kita. Tuhan memberkati. Baik, selanjutnya Pendeta Kettler Sagala. Menjadi seorang yang suka mengampuni adalah pilihan. Kalau kita memilih untuk mau mengampuni orang lain, maka perasaan kita tidak bisa menghalangi kita untuk mengampuni. Yang sering adalah perasaan menghambat kita untuk mengampuni orang lain. Terlalu terbawa perasaan. Tapi buatlah, tentukan pilihan kita. Bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus bersedia mengampuni siapapun yang berbuat dosa kepada kita. Atau berbuat salah kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pendeta Agus Manurung. Silakan Pendeta untuk memberikan closing statement. Ya, saudara-saudara, sekali lagi pengampunan itu hanya Tuhan yang mengampuni kita. Itu sebabnya saudara-saudara kita yang bersalah pun jangan coba-coba mari kita bersihkan dia, kita buat syarat. Kamu harus begini baru diampuni. Seakan-akan kita yang membersihkan dia dari dosanya. Tidak. Jangan buat syarat itu. Karena Yesus pun ketika dia di kayu salib, dia katakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata tidak tahu apa yang mereka perbuat, artinya bukan Yesus nggak tahu kesalahan mereka. Tapi Yesus nggak mau mengingat-ingat kesalahan itu. Jadi ini biarlah menjadi model bagi kita, contoh yang paling benar. Jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Ampuni dia, sama seperti Tuhan mengampuni kita. Menjadi nol, putih, bersih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir, masih bisa Pendeta Monang Tambunan memberikan closing statement? Pendeta Monang Tambunan? Dia lagi ada report, mungkin yang lain. Baik, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu pelajaran kita sepanjang pekan ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, khususnya untuk diskusi pelajaran Suka Sahabat besok hari di kelas kita masing-masing. Dan untuk mengakhirinya, kita akan berdoa. Saya minta Pendeta Arbeni Sagala untuk doa tutup sekaligus. Hari ini ada salah satu panelis kita yang berulang tahun. Pendeta Agus Manurung, kita doakan dia supaya panjang umur, sehat selalu, bahagia dalam keluarga, boleh menjadi berkat dalam pelayanannya. Kita doakan, semoga semakin sukses. Sekali lagi, Pendeta Arbeni Sagala boleh melayangkan doa tutup. Silakan, Pendeta. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami, Allah kami, Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, dalam kehidupan kami sering jatuh ke dalam dosa.
dari sikap kami, kata-kata kami, mungkin angan-angan hati kami yang tidak berkenan di hati-Mu maupun sesama manusia. Kami mohon ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, sebagaimana kudusnya hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kembali kami mendalami akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang telah dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan para penulis dengan baik. Tentu ini membawa satu pelajaran yang indah, bagaimana kami boleh menghidupkan kehidupan keteladanan daripada Yusuf yang penuh dengan kerendahan hati. Tentu ini oleh karena kuasa Roh Kudus, dan juga Tuhan mempunyai tujuan, maksud melebihi pikiran manusia, dan Tuhan wujudkan melalui kehidupan daripada Yusuf. Bapa di sorga, meteraikanlah firman ini boleh menjadi bahagian kami, agar kami tidak hanya sekedar mengetahui, tidak hanya sekedar bertanya, namun kami mau menginginkan kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengalahkan segala kemanusiaan kami, digantikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, biarlah kiranya kerendahan hati boleh menjadi bahagian kami. Teristimewa umat Tuhan yang telah bergabung dalam pembahasan pada malam hari ini, dimanapun mereka berada, apapun dan bagaimanapun keadaan mereka, namun mereka rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadapkan wajah-Mu kepada mereka dan berkati mereka masing-masing Tuhan. Biarlah firman ini dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka boleh hidupkan dalam kehidupan masing-masing, bahkan boleh menjadi pemikiran bagi keluarga, jemaat dimanapun mereka berada. Bapa kami dalam sorga, sekali lagi, jadikanlah firman ini menjadi firman yang hidup, kebenaran yang hidup, yang boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam sorga, pada malam hari ini kami khusus berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Agus Manurung, yang mengingat bagaimana Tuhan telah menuntun perjalanan hidupnya sejak lahir hingga pada saat ini. Tentu sebagai manusia, pikiran manusia tidak mampu menghitung berkat Tuhan yang begitu banyak yang telah dia terima. Biarlah kiranya Tuhan tetap diagungkan dalam kehidupannya. Banyak perkara yang telah tercapai dalam hidupnya di masa yang lalu. Ada juga yang belum tercapai dalam hidupnya. Biarlah Tuhan wujudkan di masa yang akan datang. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan di masa yang lalu merupakan satu jaminan baginya, bahwa Tuhan akan lebih memberkati dia di masa yang akan datang dalam perjalanan hidupnya. Juga pelayanannya di jemaat, dan juga membawa keluarga lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih juga oleh karena Pendeta Hursina telah memimpin acara ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan memberkati beliau dalam pelayanannya di jemaat, di keluarga, bahkan di mana saja Tuhan pakai. Tuhan Bapa di sorga, berkati kami semua pada malam hari ini. Ketika kami akan beristirahat pada malam hari ini, lindungi peliharakan kami, bangunkan kembali esok pagi untuk bersekutu dengan umat Tuhan, beribadah, berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Terimalah doa kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk semua panelis yang sudah memberikan pelajaran dan memberikan jawaban yang begitu baik. Terima kasih untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Pastikan kita jumpa lagi minggu depan di waktu dan media yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk itu, biarlah kita ucapkan selamat Sabat semua untuk para panelis. Silakan dibuka mic-nya, kita ucapkan selamat Sabat. Tuhan memberkati. Selamat Sabat semua. Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta doanya. Terima kasih doanya. Terima kasih Pendeta Hursina sudah memimpin acara berjalan dengan baik. Sama-sama Pendeta, Tuhan berkati.